Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aplikasi web yang telah saya buat. Aplikasi web sistem pendukung keputusan perekrutan karyawan menggunakan metode TOPSIS. Ini adalah tampilan loginnya. Yang pertama, kita buat email auliarizky@gmail.com. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, kita klik login. Setelah login, dia akan menunjukkan selamat datang oleh Rizky di menu dashboardnya. Selanjutnya, pendaftar. Ini contoh diri kita sebagai pendaftar. Selanjutnya, pendaftar melakukan memasukkan data diri. Ini ada data diri. Ada nama Aulia Rizky. Tanggal lahir, tanggal 7 bulan 7 2000 contohnya. Selanjutnya kita masukkan jenis kelamin pria, masukkan nomor telepon. Kita buat contohnya 08 12 60 15 77 22. Selanjutnya masukkan tempat lahir, kita buat contoh aja Aceh. Masukkan nik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Selanjutnya masukkan email yang tadi, auliarizky.gmail.com. Selanjutnya masukkan alamat lengkap, kita buat contoh Biren. Selanjutnya masukkan jarak rumah. Jarak rumah ini adalah jarak dimana tempat keberadaan rumah kita ke tempat kita kerja atau perusahaan tersebut. Misalnya kita buat contoh 5 km. Selanjutnya masukkan IPK yang terakhir, masukkan IPK kita yang terakhir. Nah, kita buat contoh 3,65. Selanjutnya kita masukkan pendidikan terakhir kita. Kita buat S1. Contohnya, habis itu pengalaman kita bekerja sebelumnya berapa tahun. Kita buat 2 tahun. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Setelah data berhasil tersimpan, selanjutnya kita akan mengikuti tes. Di sini tes terdiri dari 2 tes. Yang pertama tes teori. Kita klik tes teori. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari tes teori. Yang pertama, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Yang jawabannya adalah A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B. Meskipun begitu, saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. Yang C. Saya pasrah dengan keadaan. Terus yang D. Tidak mungkin presentasi ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita buat contoh A. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua. Karena saya memiliki jawaban masing-masing yang telah melakukan. Kita buat contohnya, jawabannya B. Ini selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Rajin namun apakah terjadi pada masa mendatang, itu tahu. Selanjutnya kita buat ini ada jawabannya. Kita pilih aja yang C. Misalnya, ini adalah yang keempat, penulisan nama gelar yang benar. Kita pilih aja A. Ini adalah soalan terakhir, soalan kelima. Semua fotografer harus mempunyai kamera. Sebagai wartawan tidak mempunyai kamera. Kesimpulan dari soal ini adalah kita buat yang sebagai wartawan, kita buat contoh aja D. Tidak terlibat kesimpulan. Nah, simpan. Nah, setelah data berhasil tersimpan, selanjutnya kita mengikuti tes wawancara. Nah, tes wawancara, misalnya apa kelebihan kamu? Contoh kita buat
kelebihan saya pinter dalam bahasa Inggris. Kita buat contoh. Selanjutnya yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Karena perusahaan ini bergerak di bidang komunikasi radio, kita buat perusahaan ini bergerak di bidang komunikasi. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa motivasi kamu bekerja di perusahaan ini? Motivasi kamu bekerja di sini. Kita buat contoh. Saya yakin akan bisa membuat perusahaan ini lebih baik ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan yang keempat, apa pencapaian terbesar kamu? Misalnya kita buat saya pernah magang semasa kuliah selama 3 bulan. Kita buat contohnya. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang kelima. Kenapa perusahaan ini harus menerima kamu? Kita buat karena saya mempunyai tekad untuk sukses di perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah mengikuti tes teori dan tes wawancara, selanjutnya ada data hasil akhir. Nah, dari data hasil akhir ini dia belum ke input karena yang adminnya belum memproses untuk nilai kita. Nah, selanjutnya kita login adminnya. Nah, selanjutnya kita login adminnya. Login admin, ini dia. admin.gmail.com admin@gmail.com. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Klik login. Nah, ini dia admin. Selamat datang admin. Di sini ada dashboardnya, ada pelamar, kriteria, dan pertanyaan. Nah, di sini yang pertama ada user, manajemen user. Kita klik manajemen user. Nah, di manajemen user ini adalah setiap peserta yang telah membuat akun untuk melakukan tes wawancara dan tes teori di web ini. Nah, ini dia ada namanya. Kita buat nama yang tadi, Aulia Rizky. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pelamar. Nah, pelamar ini adalah nama-nama yang telah melamar dan telah mengikuti tes di perusahaan kita saat ini, di perusahaan ini. Nah, setelah pelamar, selanjutnya kita klik penilaian. Yang pertama ada kriteria. Di kriteria, berikut adalah kriteria, terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama, C1, kode kriteria. Yang pertama, nama kriteria tes tulis. Tipenya benefit. Habis itu bobotnya 5. Nah, selanjutnya ada aksi. Kita klik aksi. Aksi ini adalah untuk
mengedit tes nama kriteria C1 sama bobotnya. Dah. Selanjutnya ada hapus. Hapus ini untuk menghapus semua kriteria yang di satu ini. Selanjutnya ada C2. C2 adalah tes wawancara, tipenya benefit, bobotnya 5. Selanjutnya ada C3, pengalaman kerja, benefit, bobotnya juga 5. Selanjutnya ada C4, nilai IPK, tipenya benefit, bobotnya 4. Nah, selanjutnya ada C5, jarak rumah, tipenya coach, bobotnya 3%. Nah, ini ada tipenya cost dan benefit. Kalau benefit ini semakin bagus nilainya, maka dia akan semakin besar nilainya. Nah, untuk selanjutnya cost. Cost ini dia semakin nilainya rendah, maka dia akan semakin bagus nilainya. Selanjutnya ada subkriteria. Nah, ini adalah penilaiannya. Misalnya kita buat ini. Misalnya pertanyaannya tes tulis. Pertanyaannya ada 5. Kita buat ya satu pertanyaan 20. Kalau satu pertanyaan yang benar. Selanjutnya yang kedua 40 untuk 2 pertanyaan yang benar, 60 untuk 3 pertanyaan yang benar, dan 80 untuk 4 pertanyaan yang benar, dan 100 untuk 5 pertanyaan yang benar. Selanjutnya ada lihat ini. Lihat ini, kita klik untuk mengubah berapa nilainya. Nah, selanjutnya ada tes wawancara nih. Misalnya tes wawancara kan tadi ada 5 pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang cocok lah untuk dari pertanyaan tadi, misalnya dia cocok satu pertanyaan ada nilainya 20, 2 pertanyaan 40, 3 pertanyaan yang cocok yang bagusnya 60, 4 pertanyaan 80, dan 5 jawabannya yang paling bagus dia mendapatkan nilai 100. Nah, ini sama juga kayak tadi, ada lihat, menghapus atau mengubah nilainya. Selanjutnya ini ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga sama kayak tadi. Kita buat misalnya dia belum bekerja, maka nilainya 0. Pengalaman kerja misalnya dia pengalaman kerjanya setahun. Kita buat ini 100, nilainya dibagi 3, berarti 33,3 untuk setahun pengalaman dia sebelumnya. Setahun pengalaman pelamar sebelumnya. Ini ada 2 tahun, maka nilainya 66,6. Selanjutnya 3 tahun, maka nilainya 99,9. Nah, sama juga kayak tadi. Sini ada menunya, tambah kriteria kalau ingin menambah, dan hapus kriteria juga bisa kalau ingin menghapusnya. Selanjutnya ada C4, nilai IPK. Nah, untuk nilai IPK ini misalnya nilai dia dari 0 sampai 1, maka nilainya 20. Kalau nilai IPK-nya 1 sampai 2, maka nilainya 40. Kalau nilai IPK-nya 2 sampai 3, maka nilainya 60. Kalau IPK-nya dari 3 sampai 3,5, maka dia nilainya 80. Nah, untuk kalau IPK-nya dari 3,5 sampai 4, maka nilainya menjadi 100. Nah, ini sama juga, ada tambah kriteria sama hapus. Nah, ini untuk jarak rumah. Untuk jarak rumah ini sendiri, misalnya nilainya 1 sampai 5 km dari perusahaan tersebut, maka nilainya 20. Nah, karena ini tipe datanya coach, maka dia semakin bagus, semakin sedikit maka dia semakin sedikit nilainya, maka dia semakin bagus nilainya. Nah, ini ada dari 6 km sampai 10 km nilainya 40. Ini ada 11 sampai 15 km nilainya 60. Ini ada 20 sampai 15 sampai 20 km, maka nilainya 80. Dan ini dia 20 sampai 25 km, maka nilainya 100. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang HRD buat untuk tes wawancara online ini. Nah, ini adalah pertanyaan, apa kelebihan kamu?
Ini dia ada kategorinya, tes wawancara, aksinya. Misalnya kita buat pertanyaan baru. Pertanyaan. Kenapa saya harus menerima Anda? Nah, pilih kategorinya, ini adalah tes wawancara. Nah, setelah itu klik simpan. Maka dia akan masuk ke pertanyaan kenapa harus menerima kamu. Dia masuk ke pertanyaan tes wawancara karena kita klik wawancara. Misalnya kita buat tes teori 1 tambah 3 berapa. 1/3 sama dengan, nah, klik tes teori. Klik jawabannya A 1, B 2, C 3, D 4. Ini adalah pertanyaan asal ya. Selanjutnya kita klik pilih jawaban yang benar, karena 1 sama dengan yang benarnya adalah D. Ini dia D4. Nah, kita klik simpan. Nah, itu dia adalah untuk membuat pertanyaan tes teori dan tes wawancara. Selanjutnya ada penilaiannya. Penilaian ini adalah peserta yang telah mendaftar dan sudah diberi nilai. Kita cari yang tadi ya, belum dikasih nilai. Aulia Rizky, ini dia belum ada nilainya. Kita klik aksi untuk membuat nilai untuk Aulia Rizky. Nah, ini dia adalah data dari yang pernah kita lihat. Nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, almarhumahnya 5 km, nilai IPK-nya 3,7, pendidikannya S1, pengalaman 1 tahun. Ini adalah nilai dari tes teori dia. Tes teori nilainya adalah 6,6. Ini adalah tes wawancara. Apa kelebihan kamu? Saya pintar bahasa Inggris. Nah, kita anggap ini bagus ya untuk apa kelebihan kamu. Selanjutnya apa tentang perusahaan ini bergerak di bidang komunikasi. Kita anggap pertanyaan ini bagus juga dijawab. Apa mensiapkan perusahaan ini? Saya yakin membuat perusahaan ini lebih baik ke depannya. Kita skip ya ini. Apa pencapaian terbesar kamu? Saya pernah magang selama 3 bulan. Selanjutnya ada kenapa perusahaan ini harus menerima kamu, karena saya memintakan. Nah, kita anggap ini aja pertanyaan ini yang betulnya 3. Tes tulis berapa nilainya? 6,6 ya. 6,6 berarti 60 sampai 80. Klik tes wawancara, kita anggap tadi 3 betul, 60 sampai 40 sampai 60. Selanjutnya pengalaman kerja kita cari 2 tahun. Selanjutnya nilai IPK. Nilai IPK-nya kita lihat di sini, nilai IPK 3,65. Karena ini kita klik nih. Selanjutnya jarak rumah 5 km. Klik. Selanjutnya simpan. Nah, kita cari yang tadi ya. Aulia Rizky, ini dia Aulia Rizky. Tadi penilaiannya belum, sekarang sudah. Nah, setelah itu kita klik hasil. Hasil ini adalah dia untuk hasilnya. Ini dia hasil tes teori. Kita cari nama yang tadi ya, Aulia Rizky. Nah, ini dia nilainya sudah. Selanjutnya tes wawancara. Nah, ini tes wawancara, kita cari Aulia Rizky. Kita lihat ini adalah pertanyaan yang tadi sudah kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Ini adalah perhitungan tosisnya. Ini adalah nilai awalnya, nilai yang realnya.
Nah, selanjutnya kita menentukan bobotnya. Ini adalah bobot kriterianya, terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama C1 kode kriterianya, ini nama kriteria, terus bobotnya 5. C2 tes wawancara, bobotnya 5. C3 pengalaman kerja, bobotnya 5. C4 nilai IPK, bobotnya 4. Selanjutnya C5 jarak rumah, bobotnya 3. Nah, selanjutnya matrik normalisasi. Ini dia matrik normalisasi. Sebelum kita menentukan matrik normalisasi, kita mencari pembaginya terlebih dahulu. Ini. Nah, untuk mencari pembaginya adalah nilai dari yang pertama ini, akar dipangkatkan 2 dan nilai dari semua ini ya. Misalnya C1 dah. Maka akan keluar pembaginya ini pembagian. Nah, untuk C2, C3, C4 dan seterusnya sama juga kayak gitu. Nah, untuk nilai ini adalah nilai dari yang nilai C1 ini dibagi sama pembagi. Maka akan keluar nilai matrik normalisasi ini. Nah, dia matrik normalisasi. Nah, selanjutnya ada Y. Untuk Y tersebut adalah bobot dikali dengan nilai R. Nah, ini dia nilai R-nya. Ini dia adalah bobotnya. Bobot ini dari 54 ini 55543 dikali dengan nilai ini. Nilai dari yang di bawah pembagi ini. Terus maka akan keluar hasil nilai Y. Ini dia hasil nilai Y. Bisa lihat nih. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Nah, selanjutnya matrik normalisasi ideal positif dan negatif. Nah, untuk matrik ideal positif dan negatif, yang pertama kita carinya Y1. Y1 sama dengan A+. A plus ini adalah nilai tertinggi dari Y1. Kita lihat nilai tertingginya ini 1475. Kita cari nilai tertingginya. Nilai tertinggi 14. Nah, ini dia nilai tertinggi. Nah, untuk nilai tertingginya maka dia akan menjadi ideal positif yang pertama tertinggi. Nah, untuk yang kedua sama juga nih, dari nilai ini yang tertinggi. Maka nilai yang tertinggi adalah 1431. Ini dia Raul Saputra tertinggi ya. Y3 juga begitu, nilainya 1521. Cari 1521. Nah, ini dia Putra Agung Wibowo, nilai tertingginya. Selanjutnya Y4 positif, atau maksimalnya 0,8114. Kita cari Y4. Nah, ini dia nilai tertingginya. Selanjutnya ada Y5. Y5 ini tadi kan dia cost. Kalau ini benefit, kita cari yang tertinggi. Nah, ini kan benefit dia tertinggi. Selanjutnya Y5 ini untuk cost. Maka cost nilai yang positifnya adalah nilai terendah. Nilai terendah adalah 0,2981. Kita cari di Y5. Nilainya 202. 0285. Nah, ini dia untuk nilai terendah ya. Di sini ada. Ini dia nilai terendah, ada 2 nih. Maka kita masukkan nih nilai terendah. Nah, untuk negatifnya Y min. Kalau ini kan Y1 plus, ini Y min negatif. Negatif ini maka dia kebalikannya. Kalau misalnya dia benefit, maka nilai terendah. Kita jadi nilai terendah 29
2951. Nah, untuk Y1 ya. Kita cari ini dia. Nah, 029514. Nah, ini dia nilai terendah. Nah, selanjutnya kayak itu juga cari nilai terendah dari Y2, Y3, Y4. Nah, untuk Y5 karena ini dia cos, maka kita cari nilai tertingginya. Tertingginya ini dia 0895 ini, coba kita cari 089. Nah, ini dia. Ini kan nilai tertinggi dari Y5. Maka dia akan masuk ke sini. Nah, untuk solusi negatif ini dia nilai dari ini. Nah, nilai dari ini ya. Solusi ideal negatif. Nah, ini nilai dari A min. Untuk positif nilai dari A plus ya. Nah, selanjutnya jarak antar setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Dia nama yang tadi ya. Ini dia yang terakhir input. Jarak alternatif. Nah, dia 1,9 D plus. Dia D plus positif dan ini dia. Nilai positifnya nilai tertinggi 81. Ini dia D minnya adalah nilai negatifnya. Ini adalah nilai dari D plus ditambah D min, maka ini adalah nilainya. Nah, selanjutnya nilai preferensi setiap kriteria atau nilai F. Ini dia nilai F. Alternatif A1. Nah, untuk nilai tertingginya habis kita lihat 5 yang tadi ya, Aulia Rizky. Nah, Aulia Rizky nilainya 0691, maka dia menghasilkan ranking keempat. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Selanjutnya kita klik hasil akhir. Nah, hasil akhirnya ini adalah dia. Kita cari filternya 2022 yang tadi ya. Kita klik filter. Nah, ini dia yang tadi ya. Selanjutnya kita klik export to PDF. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke halaman pelamar lagi ya, karena sudah diinput oleh HRD-nya atau dari pihak perusahaannya. Sebelumnya kan data hasil ini belum diinput, maka belum masuk deh. Selanjutnya kita klik ini. Nah, karena dia udah diinput tadi, maka kita lihat dari Aulia Rizky yang tadi ya. Aulia Rizky yang tadi dia namanya rankingnya, ini rankingnya. Nama kita cari Aulia Rizky. Nah, ini dia rankingnya, ranking keempat. Nah, ini dia untuk nilainya. Itulah hasil dari aplikasi sistem mendukung perekrutan karyawan menggunakan metode TOPSIS. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa di komen di bawah. Itulah dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.